Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 394. Mereka semua adalah pakar industri. Kau yakin? Ningxi mengangkat alisnya tanda bertanya. Tak seorang pun bisa memastikan apakah kemampuan akting Ningxi benar-benar terasah, tetapi beberapa orang mulai ragu saat melihat ekspresi tenang Ningxi. Salah satu artis wanita yang memegang gaun itu tanpa sadar melepaskan jarinya dan bergumam, meskipun gaun compang camping ini bagus, aku tetap tidak bisa melihat kualitas terbaiknya. Dari mana dia mendapatkan rasa percaya dirinya? Apa yang masih kau perhatikan? Dia pasti berbohong. Bahkan jika kita salah, bagaimana mungkin Kak Maxine dan Kak Yimo salah? Kau benar, aku hampir saja tertipu olehnya. Sambil mengejek artis itu, dia melihat sebuah tong sampah di sampingnya dan tertawa dingin saat dia hendak membuangnya. Namun, sebelum dia mengenakan gaunnya, Ningxi menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin dari tempatnya berdiri dan hal itu membuatnya sangat takut hingga dia berhenti di tengah jalan. Seniman itu menggigit bibirnya dan menunduk untuk memeriksa gaun itu lagi. Kain perca ini. Kau benar-benar ketagihan melihatnya, ya? Kata seseorang di sampingnya sambil mengulurkan tangan untuk mengambil gaun itu dari tangannya. Artis wanita itu sedang memeriksa bagian kerah gaun itu ketika dia melihat sesuatu yang membuatnya langsung pucat. Dia menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, "Berhenti, jangan sentuh itu. Hati-hati. Kamu, ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu terkejut?" Seniman itu menunduk untuk memeriksa lagi sebelum menelan ludah dan menyerahkan gaun itu ke tangan orang lain. Ia kemudian berkata dengan suara rendah, "Ini terlihat seperti rancangan GE." "Apa itu GE?" "Itu merek kesukaan Kak Yimo." "GE." Ada banyak orang yang tidak suka pada Suyimo yang hadir, jadi mereka semua benar-benar tahu kesukaannya. Ketika semua orang di samping mendengar ini, mereka langsung pucat pasi. Secara emosional, suara mereka tanpa sengaja menjadi lebih keras. "Apa? Ini merek favorit Sisimo. GE." Tiba-tiba terjadi keheningan di antara kerumunan yang sebelumnya riuh. Ketika orang-orang melihat logo kecil pada gaun itu, mereka segera mengembalikan gaun itu kepada artis wanita pertama dengan ketakutan. "Lalu mengapa kamu memberikannya kepadaku?" Dia tidak tahu apakah gaun itu telah rusak karena semua yang berlalu lalang sebelumnya. Jika memang ada noda atau tanda di atasnya, siapa yang salah? Artis wanita itu memegang bahan tipis itu seolah-olah sedang memegang emas dan tampak seperti hendak menangis saat berjalan ke arah Suyimo dan gengnya. "Kak Yimo, gaun ini." Suyimo sedikit mengernyit dan menatap Zhao Maxine. "Ada apa?" Zhao Maxine melihat ada yang tidak beres dan bergegas menghampiri untuk mengangkat gaun itu. "Kak Maxine, gaun ini sepertinya dari GE." "Omong kosong apa? Kau pasti buta. Gaun-gaun GE terkenal dengan keanggunannya, bagaimana mungkin kain perca ini?" Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Zhao Maxine melihat stempel unik GE, logonya sederhana namun disulam dengan benang emas yang mewah. Ini tidak mungkin." Liang Bikin juga sudah bergegas menghampiri dan ternganga melihat logo itu, ini mungkin palsu. Tiruan. Ningxi ini punya nyali. Beraninya dia meniru merek. Bahkan jika dia membuat versi bajakan, setidaknya buatlah terlihat mirip. Kain linen kasar ini tidak terlihat seperti merek favorit Sisimo, bukan? Zhao Maxine memijat pelipisnya dan berjalan ke sisi Suyimo. "Yimo, lihat gaun ini." Suyimo menggunakan jarinya untuk sekadar mengangkat gaun itu agar dapat dilihat lebih dekat dan ekspresinya berubah pada saat berikutnya. "Pakaian yang tidak mencolok ini. Benar-benar dari GE."